Assalamualaikum semuanya, halo sobat catur, jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS. Nah, problem caturnya seperti ini dan harus mati hitam dalam 3 langkah mat oleh putih. Silahkan amati dan perhatikan baik-baik ya, awas jangan sampai salah langkah apalagi remis. Coba lihat, dalam posisi seperti ini raja hitam sudah benar-benar terjepit ya di pojok A8. Posisi remis ini tentunya tidak akan bisa buat hitam atau buat raja hitam untuk melangkah ke B8 ataupun ke B7 karena di situ sudah ada pion yang akan berpromosi jadi menteri atau apa saja yang dia butuhkan. Nah teman-teman, silahkan cari solusinya dan kuncinya atau langkah pertamanya apa dulu yang harus bergerak. Oh iya, apabila teman-teman kurang jelas melihat posisi buah putih, ini akan saya sebutkan ya. Untuk buah putih, pion berada di A7, kemudian kudanya berada di A5, lalu gajah yang berada di B6, ditambah dengan benteng ya yang berada di D5, lalu tentunya raja putih berada di D8. Nah jadi seperti itu ya untuk posisi buah putihnya. Baiklah teman-teman, saya rasa sudah cukup ya teman-teman perhatikan dan melihatnya. Kalau memang Anda sudah bisa menebak dan mendapatkan kuncinya atau membongkar problem catur ini, saya ucapkan selamat. Nah sekarang sebelum kita ke kuncinya, ada baiknya kita tes dulu analisa ya. Nah sebagai langkah pertama saya sarankan hati-hati ya, jangan sampai melangkahkan benteng putih ke D7 karena ini akan terjadi draw atau remis sebab raja hitam sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Oke, sekarang sebagai analisa kita coba kuda ke B3 ini supaya raja hitam keluar dari sarangnya ya, yaitu ke B7. Nah kemudian di langkah kedua, apabila pion berpromosi menjadi menteri, tentunya akan dimakan oleh raja hitam ya. Kalaupun tidak dimakan, raja hitam masih bisa makan gajah yang berada di B6, dan tentunya di langkah ketiga dia akan kesulitan ya mematikan raja hitam dalam 3 langkah mat. Begitupun juga kalau seandainya raja hitam memakan pion yang sudah menjadi menteri, walaupun disekak oleh benteng ke A5, tentu raja hitam masih bisa melangkah atau berlari ke B7 ataupun ke B8. Begitupun juga dengan gajah ya, hati-hati jangan sampai melangkah atau bergerak ke arah diagonal sebelah kanan ya. Misalnya ke C5, ke D4, ke E3, F2 ataupun G1. Karena ini akan menyebabkan draw ya atau remis ya buat hitam. Oke sobat catur, saya rasa sudah cukup ya untuk analisanya dan bisa dipahami. Sekarang mari kita lihat sama-sama kunci jawaban dari problem catur 3 langkah mat ini. Silahkan perhatikan. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke posisi semula untuk melihat satu analisa lagi ya, dan kita perhatikan sama-sama, dan setelah itu kita lihat lagi jawabannya sekali lagi. Dalam analisa ini kuda mencoba ke C6. Nah tentunya satu-satunya jalan buat raja hitam yaitu ke B7. Kemudian apabila pion
A7 menjadi menteri, di sini mau tidak mau Raja Hitam harus memukul atau memakan gajah. Dan di langkah ketiga tentunya apabila menteri melakukan sekak ke A7, maka satu-satunya jalan buat Raja Hitam adalah memukul atau memakan kuda. Nah, jadi di sini analisanya tidak mati juga ya dalam 3 langkah mat. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Dan sekarang mari kita sama-sama lihat sekali lagi kunci jawaban dari problem catur 3 langkah mat ini.